Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar materi yang berjudul Sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Adapun hukum sholat Jumat ialah wajib atau fardu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka mari kita pelajari ketentuan-ketentuan dari sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, laki-laki, adapun perempuan tidak diwajibkan. Kemudian yang kelima, sehat. Yang keenam, menetap atau bermukim. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir tidak wajib. Syarat sah sholat Jumat. Adapun syarat sah sholat Jumat, yang pertama ialah dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Kemudian yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Para ulama berpendapat ada yang berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Yang ketiga, dilaksanakan di waktu zuhur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus syamsu. Yang artinya, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa sholat Jumat ketika matahari miring atau condong ke barat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat ialah nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Adapun khutbah Jumat ini ada beberapa rukun, kemudian syarat dan juga sunnah dari khutbah Jumat.
Mari kita simak berikut ini. Rukun khutbah Jumat. Adapun rukun khutbah Jumat ialah yang pertama, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang keempat, berwasiat atau bernasihat. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah. Kemudian yang keenam, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Adapun syarat dari khutbah Jumat ialah yang pertama, dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak condong ke arah barat. Kemudian yang kedua, dilaksanakan berdiri jika mampu. Yang ketiga, khotib hendaklah duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Yang kelima, khutbah dilaksanakan berturut-turut jarak antara keduanya. Yang keenam, khotib suci dari hadas dan najis. Dan yang ketujuh, khotib menutup aurat. Itu tadi rukun dan syarat dari khutbah Jumat. Sekarang adalah sunnah dari khutbah Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Disampaikan dengan kalimat yang fasih, terang dan mudah dipahami. Yang ketiga, khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Keempat, khotib membaca sholawat di antara 2 khutbah. Yang kelima, khotib menertibkan 3 rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, sholawat Nabi, dan berwasiat atau bernasihat. Yang keenam, jamaah hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. Yang ketujuh, khotib hendaklah memberi salam. Dan yang kedelapan, khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Selanjutnya adalah sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunnahkan berwarna putih. Adapun yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku, menggunting kumis, dan menyisir rambut. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid. Yang keenam, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang ketujuh, membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah Jumat. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak doa dan sholawat. Adapun adab melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama ialah meluruskan shaf atau barisan sholat. Kemudian yang kedua, ketika khotib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza qultu li sahibika anshid yaumal jumu'ah wal imamu yakhutubu faqad laghauta. Yang artinya, jika kamu katakan kepada temanmu, diamlah di hari Jumat saat khotib berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan menganggur, yaitu tiada guna. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ialah hikmah dari melaksanakan sholat Jumat. Adapun hikmah dari melaksanakan sholat Jumat, yang pertama ialah memuliakan hari Jumat. Kemudian yang kedua, menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya.
Misalnya jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Dari sinilah umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang keempat, dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat kita. Semangat dalam bekerja karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid. Hikmah yang kelima, melipat gandakan pahala kebaikan. Yang keenam, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Adapun halangan melaksanakan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk boleh tidak sholat Jumat diantaranya. Yang pertama, sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Yang kedua, hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian yang keempat, perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Nah, itu tadi hikmah dan halangan dari sholat Jumat. Selanjutnya adalah tata cara sholat Jumat. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, disunahkan mandi terlebih dahulu, memotong kuku, mencukur kumis. Yang ketiga, pakailah pakaian yang bersih, disunahkan berwarna putih dan memakai wangi-wangian. Keempat, segera ke masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Yang kelima, menunggu khatib naik mimbar, disunahkan membaca zikir, sholawat, dan membaca Al-Quran. Keenam, ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan yang pertama. Yang ketujuh, setelah selesai azan, kemudian melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Adapun yang kedelapan, khatib naik ke mimbar mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Yang kesembilan, bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar, kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib melaksanakan khutbah. Kesepuluh, khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Ke-11, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan dengan khusyuk, tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. 12, setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Yang ke-13, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ke-14, sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf, serta mengisinya yang masih kosong. Ke-15, imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Adapun yang ke-16, jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Adapun yang ke-17, sebelum meninggalkan masjid, jamaah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah terlebih dahulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.